tadi belum rekam. Ya, kelompok 4 silakan dimulai, Bu. Baik, mungkin saya akan membuka terlebih dahulu ya untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, akan mempraktikkan coaching. Pada siklus pertama ini, Bu Eriza sebagai supervisor, kemudian saya sendiri, Bu Firyati sebagai coach, dan Bu Helen Sosna sebagai coaching untuk siklus pertama. Mungkin tidak memperpanjang mukadimah, untuk waktu kesempatan pertama kali kami berikan kepada Ibu Eriza selaku supervisor kami hari ini. Silakan. Baiklah, di sini saya berperan sebagai supervisor. Jadi untuk hal pertama saya akan menanyakan pertanyaan pra kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan coaching, yang mana saya akan menanyakan kepada coachnya, Bu Ellen ya? Ibu Firyati. Ibu Firyati sebagai coachnya. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang pertama, di dalam Ibu nantinya ingin melaksanakan kegiatan coaching ini, Ibu sudah pasti ya bersama dengan Ibu Ellen ya Bu ya? Ya, Ibu Firyati sebagai coachnya dan Ibu Ellen sebagai coachingnya. Oke. Nah, dan nantinya di saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya, Bu? Untuk rubrik penilaian, mungkin kita sepakati bersama Bu Eriza, karena kan Bu Eriza yang akan melakukan penilaian nanti. Rubrik penilaian mungkin saya ingin mungkin yang beberapa hal yang nanti akan Bu Eriza nilai selama saya melakukan partisipasi itu, mungkin bisa terfokus pada alur Tirta nanti dalam percakapan coaching kami. Bagaimana kami mengindikator tujuannya, kemudian identifikasi masalah, dan akhirnya nanti menjawab edukasi itu. Oh iya, nanti kira-kira di saat Ibu Ellen dan juga di saat Ibu Firyati dan juga Ibu Ellen melakukan coaching, kira-kira dari Ibu Firyati sendiri sebagai coachnya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya, Bu? Di sini saya memfokuskan ingin mengembangkan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin pada pelaksanaan proses coaching nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, supaya coach saya bisa berpikir kreatif di sana dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya mengembangkan proses berpikirnya nanti. Iya. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan coaching kita. Mungkin Ibu Firyati bisa dimulai bersama Ibu Ellen biar saya memantau proses berjalannya coaching yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih Bu Eriza. Saya berikan Bu Ellen-nya terlebih dahulu. Iya, baik. Iya. Assalamualaikum Bu Ellen. Waalaikumsalam Ibu Fir. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bu Ellen sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini Bu, Ibu ada waktu sekarang Bu? Insya Allah saya selalu punya waktu nih untuk Bu Ellen. Ada yang bisa dibantu? Iya ini Bu, saya ada sedikit yang mau diceritakan atau mau curhat Bu. Oh begitu. Kira-kira begini Bu Ellen, sebelum kita mulai nih, dalam percakapan kita nanti, kira-kira apa yang diharapkan Bu Helen nih hasil dari percakapan kita hari ini nantinya? Ini loh Bu, saya berharap nanti saya bisa menemukan solusi. Oh begitu. Iya. Ada permasalahan apa kira-kira Bu Helen? Kenapa Bu nggak kedengeran Bu?
Ya, solusi seperti apa yang Ibu Helen harapkan? Permasalahannya seperti apa? Ya, begini Bu, saya tadi keluar dari kelas, saya merasa nggak nyaman Bu dengan salah satu siswa yang ada di kelas. Oh, begitu. Iya, Jadi, kenapa? menurut Bu Helen, ini masalah ya Bu Helen ya? Iya Bu, masalahnya anak itu bikin saya jengkel Bu, karena si perilakunya yang tidak baik di dalam kelas tadi waktu saya ngajar. Dianya mengganggu temannya, terus kemudian eh, tidak disiplin, terus tidak mengerjakan tugas. Kemudian dia juga tidak sopan, suka ngajakin temannya bolos, Bu. Jadi Hmm, saya merasa anak ini tidak punya akhlak, Bu. oh begitu. Ya, Eh, menurut Bu Helen, kira-kira nih, dari angka 1 sampai 10, permasalahan yang Bu Helen hadapi seperti ini berada di angka berapa nih Bu Helen? saya mempatokkan angka 5, Bu. Karena sikapnya itu yang tidak baik dengan saya, kemudian dengan teman-temannya juga. Di dalam kelas dia ribut, terus kemudian dengan saya juga tidak sopan. Ketika saya tanya dia juga tidak meresponnya, makanya saya kasih nilai 5 saja, Bu. Oh begitu. Apa Bu Helen sudah tahu kira-kira penyebab siswa ini seperti itu, atau bersikap seperti itu? Apa kira-kira sudah tahu penyebabnya kah Bu Helen? Mungkin karena dia anak guru kali ya, Bu. Jadi dia berperilaku seenaknya saja. Kalau dia nanti salah pasti dibelain oleh ibunya. Oh Tapi begitu. Berarti anak guru yang bertugasnya sama di tempat Bu Helen juga, begitu Bu Helen? iya, anak guru bahasa Inggris juga, Bu. Nama ibunya Ibu Dewi. Jadi Oh kalau dia begitu. salah pasti dibelain sama ibunya. Oh iya 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 iya. Agak sedikit susah ya Bu Ellen karena kita kadang mempertimbangkan perasaan rekan sejawat ya Bu Ellen karena Iya, otomatis kan ibunya adalah rekan sejawat kita ya. iya benar sekali, Oh, Ibu. iya. Oh, benar-benar. Apa ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut Bu Ellen? Sudah, Bu, saya sudah berbicara dengan ibu wali kelasnya, kemudian saya juga sudah berbicara dengan guru BK-nya, tetapi saya belum berbicara langsung dengan orangnya, Bu. Apa ada upaya untuk berbicara langsung mungkin setelah eh, ini? Mungkin ada, Bu, tapi mungkin saya minta tolong dulu dengan teman saya. Kebetulan Ibu Hajah itu kan dekat dengan ibunya. Jadi saya minta Ibu Hajah sebagai penyambung lidah saya untuk menyampaikan kepada ibunya. Kalau saya langsung memanggil anaknya, takutnya ibunya nanti tersinggung. Nanti jadi masalah lagi kan, Bu? Oh iya benar-benar benar. Jadi menjadi hambatan juga ya. Jadi selain Iya, dari ibunya adalah rekan sejawat Bu Helen, apakah ada hambatan lain Bu Helen dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah anak tersebut? ada Bu, hambatan yang lain itu saya kesulitan untuk berbicara dengan ibunya langsung. Takutnya ibunya nanti berpikir yang tidak-tidak tentang saya. Padahal ibunya nanti berpikir anaknya baik-baik saja, tapi kok saya berpandangan lain ya terhadap anaknya, seperti itu, Bu. Apa Bu Helen sudah memikirkan cara lain kira-kira selain Rencananya, perjuangan dengan Ibu Hajah tadi? iya rencananya saya akan diskusi juga dengan teman-teman yang lain. Mana tahu anak tersebut, si Zaza tersebut juga mungkin punya masalah dengan guru yang lain. Jadi kita bicarakan secara bersama-sama, seperti itu, Bu. Oh iya 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 benar bagus bagus bagus. Tapi ada beberapa ide rencana begitu ya Bu Helen ya. Iya, Bu Fir. Oke, mungkin setelah melakukan rencana tersebut, kira-kira nih, Bu Ellen, ukuran keberhasilannya seperti apa, Bu Ellen? Kalau seandainya rencana-rencana tadi sudah dilakukan, Bu Ellen? Ukuran keberhasilan saya ya, saya eh, harapan saya masalah saya selesai. Anak itu nanti menjadi lebih baik lagi perilakunya, bersikap sopan lagi terhadap guru, kemudian tidak mengajak teman-temannya bolos, kemudian
di dalam kelas dia merespon ketika saya mengajar. Itu harapan saya, Bu. Iya, benar-benar. Kemudian kapan rencananya akan dieksekusi nih rencana-rencananya ini? Rencananya sih, Bu, hari Sabtu nanti, Bu, saya akan membicarakannya dengan Ibu Haja selaku penyambung lidah saya. Oh, hari Sabtu ya, Bu Ellen Ya, ya? ya. Oke. Jadi saya masih ada waktu beberapa hari lagi nih memberikan kesempatan. Iya. Berarti perlu mempersiapkan diri juga ya, Bu Ellen Iya, ya? siapkan mental juga. Siapkan diri, ya Iya, benar iya. sekali. Ya, setelah Karena disampaikan yang Bu Haja kan nanti Bu Haja bisa menyelesaikan, nanti saya bisa ngobrol langsung dengan ibunya. Itu harapan saya seperti itu. Jadi nanti anaknya bisa berperilaku lebih baik lagi. Seperti iya, Bu. Ya, berarti Bu Ellen sebenarnya sudah punya rencana nih, cuman memang hanya butuh teman ngobrol saja. iya, Sebenarnya sebenarnya Bu. apa-apa yang Bu Ellen rencanakan itu sebenarnya sudah tertata dan sudah perlangkahnya itu sudah baik sekali ya, sudah ada beberapa planning, sudah tahu ukurannya berapa, sudah tahu tingkat keberhasilannya seperti apa ya. Tinggal eksekusinya lagi Bu Ellen sebenarnya. Jadi itu sudah bagus sekali. Bu Helen sebenarnya butuh penguatan saja sebenarnya kalau saya lihat dari percakapan kita hari ini ya. Iya, Bu. Untuk solusinya itu sudah ada sendiri ya Bu Helen ya. Ya, saya bingung aja, butuh teman ngobrol aja, Bu. Iya, benar-benar. Bagaimana perasaan Bu Helen setelah diskusi atau sharing-sharing kita hari ini? Ya, setelah diskusi kita hari ini, saya merasa senang dan lega, Bu Fir. Apa yang saya rencanakan nanti akan terrealisasi dengan baik. Mudah-mudahan rencana saya untuk membuat anak tersebut jadi baik akan dilancarkan, lebih dimudahkan. Doain ya, Bu ya. Amin, amin. Ya, karena kita juga memiliki anak yang Bu Helen, orang Ya, selalu berpendapat bahwa anak guru itu harus sepintar guru gitu ya. Agak ada ya benar sekali ya. beban moral juga kita gitu Iya, kan. benar. Karena anak gurunya itu sementara kita juga guru ya Bu Helen ya. Iya, iya, seharusnya kan anak guru menjadi teladan kan bagi yang lain. Iya, benar. Ada hal lain yang ingin disampaikan kira-kira Bu Helen selain Eh, ini? Rasanya cukup Bu Fir, saya sudah senang hari ini jadi nggak ada lagi yang mau saya kasih tahu atau saya diskusikan. Terima kasih ya sudah mendengarkan curhat saya hari ini. Sama-sama Bu Helen, selamat mengeksekusi rencananya, semoga berhasil, tetap Iya, semangat. ya, terima kasih Bu. Eh, Ya Bu Eriza, sepertinya sinyalnya ya. Bu Eriza. Oke, kita tunggu Bu Eriza untuk pertanyaan pasca Observasi. supervisinya ya. Mohon maaf Bu, tadi lampunya mati. Tidak apa-apa. Ya, baiklah. Setelah kita melaksanakan kegiatan coaching tadi, di sini saya akan memberikan masukan setelah kita coaching, yang mana menurut pengamatan saya selama kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Ellen dan juga Ibu Firyati tadi, telah tampak bahwa sesuai dengan harapan, yaitu yang mana tadi bahwa harapan dari Ibu Firyati sebagai coachnya tadi mengharapkan bisa menggunakan pertanyaan terbuka untuk coachnya supaya si coach ini bisa membuka ide-ide baru dari dalam dirinya sendiri. Itu sudah tampak tadi ya Bu ya. Itu terlihat dari adanya si coach ini menyatakan upaya-upaya seperti apa yang harus dia lakukan supaya anak tersebut supaya anak tersebut bisa kembali
tidak nakal lagi gitu. Walaupun kan tadi dia memang anak seorang guru, jadi Bu Ellen sebagai coachingnya ingin berusaha meminta tolong dengan guru yang lain atau sebagai rekan sejawatnya supaya bisa membantu kegiatan proses penyelesaian masalah ini. Saya rasa itu dari saya sebagai pengamat hari ini, Bu. Oke. Terima kasih Bu Eriza. Apakah kita akan melanjutkan ke siklus 2 atau Ya, saya sebagai supervisornya ya. Ya, baik, kita lanjut ke kami dari kelompok 4 setelah menyelesaikan siklus pertama tadi, kami akan melanjutkan ke siklus kedua, di mana di sini Bu Ellen berperan sebagai supervisornya, kemudian Bu Eriza sebagai coach, dan saya sendiri, Bu Firyati, sebagai coachee. Kami akan masuk pada siklus kedua, dimulai dengan Bu Ellen sebagai supervisornya. Dipersilakan Bu Ellen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sebentar, coachnya? Erizanya belum on, tunggu sebentar. Coachnya Bu Eriza ya? Ya, coachnya Bu Eriza. Oke. Bu Eriza. Lampu nih, gangguan mati lampu tadi Bu Eriza ya, kita tunggu. Oh, hilang. Ibunya menghilang. Sambil menunggu. Mohon maaf Bu, lampu mati di tempat saya. Iya, nggak apa-apa. Iya, ya. Ya, bisa kita mulai, Bu? Iya. Saya di siklus 2 ya Bu ya, kita langsung siklus 2 ya. Iya, Bu Eriza sebagai coachnya. Saya sebagai coach ya. Ya. Oke, kita ini pembukaan dulu ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan kegiatan coaching kami pada sesi kedua ini, yang mana saya sendiri sebagai coachnya dan Ibu Firyati sebagai coachnya dan sebagai supervisornya Ibu Ellen. Nah, untuk memulai kegiatan ini, mungkin terlebih dahulu Ibu Ellen sebagai supervisor ingin memberikan pertanyaan pra kegiatan coaching kita hari ini. Silakan Ibu Ellen. Oke, terima kasih Bu Eriza. Assalamualaikum Bu Eriza. Waalaikumsalam Bu Ellen. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah syukurlah sehat. Bagaimana tadi mengajarnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar hari ini Bu Ellen. Oke. Hari ini mau melaksanakan coaching ya Ibu Eriza? Iya, kebetulan hari ini saya mau melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Firyati. Oke. Ini sebelum melaksanakan coaching, ada yang mau saya tanyakan Bu? Iya. Bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan dalam proses coaching nanti, Bu? Rubrik apa yang akan Ibu gunakan? Pada proses coaching nanti bersama Ibu Firyati, insya Allah kami akan menggunakan rubrik penilaian yaitu berupa penilaian tirta. Nah, jadi pada kegiatannya nanti kami akan menggunakan alur tirta supaya proses permasalahan yang ingin kami bahas nantinya pada proses coaching bisa terselesaikan dari alur tirta itu, Bu. Oke, oh ya, alur tirta yang memiliki tujuan itu ya, Bu ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu ya. Oke. Ya. Untuk kompetensi yang akan dikembangkan, kira-kira apa, Bu? Yang akan Ibu tanyakan? Untuk kompetensi yang ingin kami kembangkan itu sendiri, yaitu yang mana tadinya kami menggunakan alur tirta itu, dan jadi tujuan kami nanti kompetensi yang akan kami capai, yang mana kami ingin
menggali, memberikan pertanyaan terbuka dan kami mengharapkan dari pertanyaan terbuka tersebut coach kami bisa memberikan ide-ide atau gagasan dari permasalahannya sendiri gitu Bu. Nah, itu yang kami harapkan nantinya Bu. Oke, berarti akan memberikan pertanyaan terbuka ya, atau yang Iya. berbobot supaya nanti bisa menggali ide-ide dari si coach itu sendiri ya, supaya coachnya bisa berpikir. Oke, silakan saya berikan kesempatan untuk Ibu Eriza melaksanakan coachingnya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Firyati. Waalaikumsalam Bu Eriza. Apa kabar Bu Eriza? Alhamdulillah sehat. Ibu Firyati gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya mengganggu Bu Eriza, sekiranya kalau saya ingin sharing-sharing ngobrol sedikit dengan Bu Eriza. Nah, insya Allah nggak mengganggu. Kebetulan hari ini juga tidak ada kegiatan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Iya, begini Bu Eriza, saya merasakan sedikit ada permasalahan ya Bu Eriza, karena di sekolah saya itu setiap ada event-event gitu nah, seperti perayaan Hari Guru, perayaan apa itu tuh persiapan siswa ini bisa menghabiskan waktu beberapa hari menjelang hari H Bu Eriza, dan itu membuat konsentrasi belajar di kelas itu menjadi terganggu Bu Eriza. Dengan jenis-jenis perlombaan yang dilakukan, saya ambil contoh karena kemarin untuk peringatan Maulid Nabi itu kan sekolah mengadakan lomba nih sebelum hari Maulid Nabi, dan itu persiapan dari kelas-kelas itu sangat mengganggu proses belajar mengajar saya Bu Eriza. Demikian juga dengan kemarin yang baru saja Hari Guru itu nah jadi menjelang hari H itu siswa entah alasan atau entah apa yang jelas pembelajaran menjadi tidak efektif Bu Eriza. Oh, seperti itu Bu. Nah, kalau kira-kira hal apa yang biasanya bisa Ibu lakukan supaya hal tersebut jangan terjadi gitu Bu? Ya, yang pertama tentu karena saya masih kelas Bu Eriza, secara spontanitas saya tegur dulu nih Bu Eriza, saya tegur anak-anaknya dengan lembut dulu ya, bahwa saya minta perhatian nih karena ini jam buka pelajaran saya, pekerjaannya dihentikan dulu gitu kan. Tapi ya tetap Bu Eriza menjadi keputusan sejenak di pelajaran saya, tapi terlihat sekali bahwa anak-anak itu kehilangan fokus begitu. Nah, mereka ini kelas kita harus juara nih, harus kelas kita pembelajaran senang nih seperti itu. Saya mengatakan bahwa mereka di kelas itu tidak hadir secara utuh di dalam kelas juga. Oh, seperti itu. Nah, kalau sejauh ini sudah pernah nggak Ibu Fir mencoba untuk melakukan kegiatan yang bisa membuat hal tersebut jangan terjadi gitu Bu Fir? Ya, ada beberapa hal kemarin setelah saya tegur, walaupun pembelajaran tetap berlangsung, tapi ya dengan fokus yang tidak begitu baik, kemudian saya mencoba berkolaborasi dengan wali kelasnya, minta tolong dengan wali kelasnya. Gimana kalau anak-anak ini pekerjaan-pekerjaan seperti itu untuk persiapan lomba dilakukan setelah jam belajar Bu Eriza. Nah, ternyata setelah saya lakukan minta tolong atau kolaborasi tersebut, jawaban dari anak-anak itu ternyata Bu Eriza, anak-anak sekolah kami itu tinggalnya berjauh-jauhan Bu Eriza, karena sekolah saya kan satu kecamatan itu terdiri dari beberapa desa yang memang letaknya berjauhan. Kemudian letak sekolah saya kan juga di atas bukit, jadi kalau habis siang itu memang sudah sepi, anak-anak tidak berani kalau cuma sekolah saja di sana. Kemudian mereka untuk menentukan dari desa masing-masing itu juga besar Bu Eriza. Jadi saya mengalami hambatan juga setelah komunikasi dengan wali kelasnya. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, kalau Iya. ada ide lain nggak yang pernah Ibu Ibu keluarkan gitu Bu? Selain yang tadi yang Ibu sampaikan. Ini baru rencana ya Bu Eriza, Iya. rencana saya
kalau ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba lagi seperti itu gitu nah Bu Riza, saya ingin membuat semacam komitmen dengan anak-anak bahwa jam saya itu kan biasanya ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Nah, jadi saya rencananya ingin membangun komitmen dulu dengan anak-anak. Kalau seandainya jam pelajaran saya itu 3 jam, saya minta 2 jam untuk fokus belajar, 1 jamnya mereka boleh bekerja, tapi akan saya dampingi Bu Eriza. Jadi kalau jam saya 2 jam, 1 jam kita fokus belajar, tapi dengan komitmen yang benar-benar komitmen, dengan penuh rasa tanggung jawab, nanti 1 jam lagi baru boleh digunakan untuk mempersiapkan lomba-lomba atau latihan-latihannya seperti itu Bu Eriza. Iya, saya rasa ide yang Ibu sampaikan itu bagus. Jam pelajaran Ibu tidak terganggu gitu, Bu. Nah, kapan kira-kira akan Ibu coba ke ide yang Ibu sampaikan tadi atau yang akan Ibu laksanakan ini? Kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Secepatnya Bu Riza, secepatnya akan saya laksanakan karena saya butuh konsentrasi anak-anak. Kemudian mungkin ada hal lain juga yang perlu saya persiapkan nih Bu Riza. Berarti saya secara tidak langsung juga harus memiliki kompetensi nih di bidang yang sedang anak-anak persiapkan nih. Kalau seandainya mereka mempersiapkan lomba maulid, ada lomba pidato, paling tidak karena saya juga akan duduk dalam kelas menemani anak-anak, paling tidak fungsi saya ada di sana, saya bisa memberikan masukan, menjadi penonton yang baik, mungkin bisa memberikan koreksi-koreksi terhadap hasil kerja anak-anak, begitu Bu Riza. Jadi akan menambah lagi nih pekerjaan saya satu, meningkatkan kompetensi saya, mungkin bidang lain yang bukan pelajaran saya, begitu Bu Riza. Iya. Bagus tuh Bu Firyati yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Bagaimana setelah kita laksanakan kegiatan sesi coaching ini, Bu? Apakah sudah lega? Ya, alhamdulillah lega sekali Bu Riza. Saya merasa mendapatkan penguatan dari rekan sejawat ya. Ya benar sekali, rasanya lega sekali. Paling tidak, mungkin fungsi kita di sini saling menguatkan itu terlaksana nampak dengan jelas di sini Bu Eriza. Iya, karena mungkin Ibu Fir belum melaksanakannya, jadi Ibu Fir agak sedikit was-was gitu sebelum kegiatannya. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Bu Fir ya. Besok, besok. Kapan kegiatannya Bu? Secepatnya Bu Riza, tapi besok masih akan ada persiapan. Oke, mudah-mudahan ya Bu Fir ya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Riza. Iya, sama-sama Bu Fir. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Bu Fir. Ya, sudah selesai Ibu. Saya tadi agak kehilangan jaringan. Iya, kita terkendala hujan kayaknya. Kalau di tempat kami ini hujan sekali Bu. Oh iya, kalau di sini mati panas. Lampu lagi tadi. Oke. Bagus sekali ya proses coachingnya yang dilakukan oleh Ibu Eriza terhadap coachingnya Ibu Firyati. Sangat menarik sekali. Dari hasil pengamatan yang saya lihat, Ibu Eriza sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Fir sehingga bisa menggali ide-ide brilian atau ide-ide hebat dari Ibu Firyati yang memiliki masalah sehingga dia sudah masalahnya menjadi terselesaikan. Kemudian tadi juga ada menanyakan tentang waktunya kapan akan direalisasikan juga sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Eriza, kompetensi coaching yang mana yang akan dikembangkan nanti? Atau mungkin ada kompetensi coaching yang akan saya yang sudah saya kembangkan tadi itu nampak dari coachnya bisa menggali permasalahannya dan bisa mencari solusi sendiri atas permasalahannya sendiri Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Sudah sangat menarik sekali sehingga terlaksana coachingnya dengan baik sekali. Kemudian Ibu juga bisa mengendalikan atau memandu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga potensi yang dari Bu tadi muncul ya dengan sendirinya. Oke. Baiklah, cukup itu saja Ibu Eriza.
Iya. Hari ini, supervisi kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian bisa kita kembangkan lebih baik lagi ke depannya. Iya, Bu. Baiklah, terima kasih. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Kita lanjut siklus 3, Bu. Ya, Di siklus 3 ini saya sebagai supervisor, Bu Helen coach, kemudian Bu Elizanya coaching. oke. Siap ya? Ya, siap. Langsung atau masih perkenalan seperti yang tadi? Nah, boleh perkenalan dulu. Silakan dipandu Bu Helen. Bu Ellen. Ya, baiklah. Pada hari ini kita akan melaksanakan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Eriza. Saya tanyakan dulu ya, Ibu Eriza, apa kabar nih hari ini, Bu Eriza? Baik, alhamdulillah baik. Syukurlah baik ya Bu ya. Bagaimana kegiatan belajar mengajarnya di kelas tadi? Oh, Masuk bisa Bu kelas ya? Ellen. Bu Ellen, kita pembukaan dulu. Ini kan kita masih perkenalan coachingnya saya. Ah. Kan dibuka Ibu Firyati masih sebagai Oh iya saya lupa. ini dulu. Saya lupa ya. Iya. Baik. Perkenalannya kita masuk siklus 3. Oke, sip. Pembukaan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Fir sebagai supervisor pada hari ini ya? Baik, apa kabar Ibu? Baik. Ya, silakan kami berikan kesempatan kepada Ibu Firyati untuk melaksanakan supervisi pada hari ini. Kami persilakan Ibu Fir. Baik, kami dari kelompok 4 akan melanjutkan siklus terakhir atau siklus ketiga, di mana saya berperan sebagai supervisornya, Bu Eriza sebagai coach dan Bu Ellen sebagai coachnya. Kita mulai. Saya akan menanyakan kepada Bu Ellen terlebih dahulu sebagai coach dan saya sebagai supervisor. Assalamualaikum Bu Ellen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Ellen? Baik Bu Fir. Bu Fir apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sesuai dengan jadwal kita nih Bu Ellen, hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap Bu Helen mengenai proses coaching yang akan Bu Helen lakukan bersama Bu Eriza nantinya sebagai coaching. Bu Helen siap? Siap Bu. Oke, baik. Nanti ketika proses coaching berlangsung, kira-kira mengenai rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti, apakah ada masukan dari Bu Ellen? Ya Bu Fir, nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan menggunakan dengan cara alur tirta Bu Fir. Yaitu di mana saya menanyakan tujuan, terus kemudian saya mengidentifikasi, kemudian saya melakukan aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu. Baik, jadi nanti proses penilaian saya akan fokus di sana ya Bu Ellen. Ya, saya Bu. akan menilai indikator tujuan, saya akan menilai identifikasi permasalahan, kemudian aksinya dan rasa tanggung jawabnya ya Bu Ellen. Ya Bu. Ya. Oke, kemudian yang kedua, apa kompetensi coaching apa yang mana yang ingin dikembangkan Bu Ellen? Untuk hari ini saya rencananya akan mengembangkan pertanyaannya, memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik, berarti ini akan menjadi poin penilaian saya selama melakukan supervisi nanti ya Bu Ellen ya? Iya Bu. Oke, sepakat ya Bu Ellen? Ya, sepakat. Baik, saya persilakan nih memanggil coachingnya dan saya akan melakukan pengamatan selama proses coaching berlangsung. Silakan Bu Ellen. Ya. Baiklah, Assalamualaikum Bu Ellen. Waalaikumsalam Bu Eriza. Ada apa ya Bu? Iya, ini bagaimana kabar Bu Ellen? Alhamdulillah, sedikit baik hari ini. Ibunya gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Bu Ellen. Ibu Ellen, apa kabar? Apakah ada waktu hari ini, ada kegiatan nggak ya?
Ada nggak? Kebetulan saya lagi istirahat. Ya silakan, ada yang mau dibicarakan Ibu? Iya nih Bu, Mumpung saya ada saya waktu. minta waktunya boleh ya Bu ya? Boleh, dengan senang hati Bu. Oke, jadi gini Bu, saya tadi ke sekolah nih Bu ya. Ternyata saya kan sebagai guru BK nih di sekolah. Nah, saya merekap absen siswa saya. Ternyata ada salah satu dari siswa saya, dia sebenarnya itu rajin. Tapi akhir-akhir ini saya lihat absennya terutama minggu ini, dia banyak sekali tanpa keterangan Ibu Ellen. Nah, jadi sepengetahuan saya, dia ini kan rajin nih orangnya dan pintar di sekolah. Kok tiba-tiba absennya seperti ini? Nah, saya jadi bingung ini Bu Ellen. Oke, oh Jadi, begitu. Jadi begitu masalahnya. Kira-kira dari percakapan hari ini yang ingin Ibu harapkan dari diskusi kita apa, Bu? jadi saya mengharapkan ada solusi gitu dari percakapan kita hari ini. Setidaknya nanti saya tahu gitu. Nah, kenapa siswa saya ini bahwa pertamanya dia memang rajin, pintar orangnya gitu Bu. Nah, saya tahu kenapa dia bisa tidak hadir selama itu gitu. Nggak hadir di sekolah selama itu gitu. Selama kegiatan proses pembelajaran 1 minggu ini Bu. Nah, Oh, seperti itu. Kemudian kira-kira masalahnya apa, Bu Eriza? Nah, tadi sempat saya tanyakan dengan temannya di dalam lokal, kenapa sih si A ini, anggap aja lah si A ya Bu ya namanya, tidak hadir, padahal dia kan biasanya hadir, rajin nih. Nah, temannya satu bangku itu menjawab, Bu, memang dia kemarin itu ada acara keluarga Bu, tapi dia tidak mengirimi surat Bu. Nah, jadi saya di sekolah itu tadi menanyakan kepada siswa temannya, saya kurang puas dengan jawabannya gitu Bu. Nah, Oh, jadi saya pengen tahu kenapa dia tidak hadir gitu, sudah 1 minggu dia tidak hadir gitu Bu. begini Bu Eriza, kalau kita levelkan siswa tersebut dari angka 1 sampai 10, Ibu Eriza pilih angka berapa ya untuk siswa tersebut? Oke, kalau dari 1 sampai 10 ya Bu ya, kalau siswa tersebut kalau pintarnya, dia memang pintar Bu, dia termasuk yang rajin, mungkin masuk ke 8 kali ya Bu, kalau 1 dari 10. Nah, makanya saya menyayangkan, kenapa sih dia akhir-akhir ini gitulah, minggu inilah, nah dia tidak hadir tanpa keterangan gitu. Sementara sebentar lagi kan mau ujian nih, nah maka disayangkan dia tanpa keterangan gitu Bu. Oh begitu. Kira-kira Ibu Eriza tahu nggak apa penyebabnya anak itu tidak hadir ke sekolah? Nah, maka dari itu tadi Bu, saya tanya ke temannya bilang dia memang ada kegiatan keluarga. Nah, saya tidak puas dengan jawaban temannya, maka dari itu saya nantinya mungkin insya Allah ingin menanyakan kepada wali kelasnya, siapa tahu wali kelasnya tahu gitu kenapa anak tersebut tidak hadir, mungkin ada meminta izin gitu dengan wali kelasnya, mungkin wali kelasnya terlupa memberitahu ke teman-temannya yang ada di kelas gitu Bu, itu rencana saya Bu. Seperti itu. Apakah ada upaya untuk Ibu Eriza mengatasi masalah tersebut? Iya, upayanya ya seperti itu Bu, tadi kebetulan wali kelasnya tidak hadir, mungkin nanti akan saya telepon wali kelasnya Bu, supaya masalah ini cepat terselesaikan gitu Bu. Nah, Apakah Ibu mengalami hambatan dalam mengatasi itu? Sejauh ini Bu, hambatannya kebetulan tadi pulang sekolah karena wali kelasnya tidak hadir hari ini, jadi sepulang sekolah kebetulan rumahnya jauh, nyampe di rumah kebetulan hujan Bu. Nah, mungkin nanti akan saya telepon, itu hambatan saya Bu. Saya memang pengen tahu gitu kenapa siswa tersebut tidak hadir, karena kan saya tahu sejauh ini memang siswa ini kan dia rajin gitu, tidak pernah tidak hadir ke sekolah. Kenapa tiba-tiba minggu ini dia tidak hadir tanpa keterangan lagi? Ditanya dengan temannya, alasannya dari temannya itu tidak memuaskan saya gitu Bu. Oh gitu. Apa ada cara yang lain Bu Eliza selain cara yang tadi? Iya, kalau memang nantinya saya telepon wali kelasnya, kalau wali kelasnya tidak tahu juga, mungkin insya Allah besok kalau dia memang tidak hadir lagi ke sekolah, saya akan melakukan kunjungan rumah Bu.
Jadi saya ingin memastikan bahwa anak tersebut memang tidak terjadi apa-apa gitu. Apakah memang dia sakit atau memang dia ada kegiatan keluarga. Mungkin saya akan melakukan kunjungan rumah, Bu. Mungkin itu, Bu. Oh, kunjungan rumah ya tadi ya Bu ya. Kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa ya Bu Eliza? Kalau biasanya ya Bu ya, kalau kita lakukan kunjungan rumah, tentunya kita jadi lebih tahu gitu. Nah, anak tersebut apa memang betul dia ada acara keluarga, apa memang dia sakit. Kita kan sekarang seperti kayak aku ini kan nggak tahu Bu ya, kenapa dia tidak hadir ke sekolah. Jadi aku bingung. Nah, bingung makanya aku ini nggak ada teman cerita. Nah, sebaiknya aku telepon ini konsultasi dengan Ibu Ellen gimana ya. Nah, tapi kalau sejauh ini Bu, mungkin dari dengan adanya saya bercerita dengan Ibu Ellen, mungkin ada sedikit terbukalah perasaan saya atau pikiran saya bahwa memang saya harus cepat-cepat nih supaya tahu gimana kalau anak tersebut saya kunjungi langsung atau memang datang ke rumahnya supaya cepatlah terselesaikan masalahnya gitu kan ya Bu ya. Bagus sekali rencananya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan itu rencananya Bu? Iya, kalau memang wali kelasnya saya telepon, memang juga tidak tahu Bu. Mungkin besok, kalau memang dia tidak hadir juga, saya akan langsung ke rumahnya untuk melakukan kegiatan kunjungan rumah Bu. Ya, bagus sekali ya rencananya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Eliza setelah diskusi dengan saya? Alhamdulillah Bu, saya lega dan mudah-mudahan besok ya Bu ya doakan kalau memang nanti wali kelasnya tidak tahu bahwa anaknya tidak hadir ke sekolah, mudah-mudahan besok saya bisa datang ke rumah siswa tersebut untuk melakukan kunjungan rumah ya Bu Ellen ya, doakan ya Bu Ellen. Iya, syukur alhamdulillah ibunya sudah lega. Terganggu lagi pikiran saya masalah anak ini, soalnya ini kan udah mau ujian ya Bu ya. Benar sekali, yang mudah-mudahan setelah diskusinya masalah Ibu Eliza terpecahkan dan mudah-mudahan rencananya itu akan dilaksanakan secepatnya Ibu ya. Mudah-mudahan selesai ya Bu ya, anaknya bisa sekolah lagi. Apakah itu ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan Bu Eliza? Saya rasa mungkin itu aja ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Udah ganggu Ibu Ellen nih sore-sore. Iya, nggak apa-apa. Saya mah senang loh kalau diajak diskusi, diajak curhat. Saya senang menerima saya mendengarkan dengan baik. Oke, terima kasih ya Bu Ellen ya atas waktunya. Maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum Bu Ellen. Waalaikumsalam. Baik Bu Ellen, terima kasih sudah melakukan proses coaching tadi. Kan saya menyampaikan form atau rubrik penilaian kita selama proses coaching berlangsung tadi Bu Ellen. Seperti yang sudah kita sepakati bersama di awal tadi, kita fokus pada alur tirta dalam rubrik penilaian yang dilaksanakan oleh Bu Ellen. Di sini saya sudah melihat bahwa tujuan yang diharapkan itu tercapai dengan adanya solusi. Kemudian yang kedua, pada saat identifikasi permasalahan yang Ibu lakukan juga sudah terlihat sangat rinci dalam melakukan identifikasi masalah. Kemudian rencana aksi yang tersusun itu saya kira tersusun dengan sangat runut dan dengan beberapa ide cadangan ya. Saya kira itu cukup baik dan melebihi ekspektasi saya sebenarnya ya. Kemudian di rasa tanggung jawabnya, saya juga sudah melihat bahwa selama proses coaching berlangsung terlihat sudah ada alur tirtanya di rasa tanggung jawabnya. Kemudian pada rubrik penilaian yang kedua, tadi sudah kita sepakati juga bahwa kompetensi coaching yang ingin Ibu Helen kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan tadi saya sudah melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ellen sampaikan cukup berbobot dan cukup mampu menggali potensi-potensi baik, potensi yang dimiliki oleh Bu Eliza. Nah, jadi itu hasil rubrik penilaian sesuai dengan kesepakatan awal kita, dan inilah hasilnya. Jika ada yang kurang berkenan mungkin bisa kita diskusikan kembali Bu Helen. Iya,
Sama-sama, Bu. Ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Udah beres Ibu Bapak? Udah Pak, Alhamdulillah. kalau mati lampu tadi kemana-mana bawa laptopnya. Nah, saya tidak ini Bu ya. Nanti ini rekamannya nanti Ibu upload di demonstrasi kontekstual ya. Iya, Iya, Pak. Bu. Mudah-mudahan udah 3 kali latihan nih. 3 kali latihan coaching, artinya Ibu harus sudah lancar ya. Kalau ketika mengcoaching guru, ketika mengcoaching siswa pun sudah terampil gitu. Baik Ibu Bapak, kita cukup sekian. Ibu Bapak, kita akhiri. Ibu Bapak, Ibu-ibu semuanya ya. Ibu kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya Pak. Oh boleh, silakan Bu. Oke, bolehkah proses rekaman kita ini Pak nanti ada editingnya gitu nah Pak? Boleh, silakan. Nanti saya kirim hasilnya Bu ya. Boleh, silakan. Sip. Iya, iya Pak. Soalnya ini tadi ada mati lampu tadi Ya, Pak. ada yang putus. Jadi Gak yang apa-apa, yang gak apa-apa. terputus, Ya, silakan. Iya. Nanti kan tugasnya berarti sama. Ibu Priyati, Ibu Ellen, sama Ibu Erida di-upload di ruang kolaborasi. Tugasnya sama, ini rekaman sekarang gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu-ibu semuanya ya. Ya, makasih, Akhirnya Pak. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak.